Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar di masa pandemi ini meskipun dalam pembelajaran daring. Untuk anak-anak yang Ibu banggakan, tetap semangat ya belajarnya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selesai. Baiklah, untuk materi penataan produk hari ini yaitu KD 4.10 melaksanakan penataan produk drink, produk food, produk fresh, produk kosmetik, produk fashion dan sport di supermarket berdasarkan SOP perusahaan. Sebelum melakukan penataan produk, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu produk ditempatkan dalam kategorinya. Maksudnya, kita kelompokkan produk tersebut. Apakah termasuk produk food, drink, fresh, kosmetik, fashion, dan sport. Setelah itu kita kelompokkan, baru ke tahap berikutnya yaitu tahap kedua yaitu berdasarkan merek. Contoh, misalkan di sini ada produk minuman berisotonik, yaitu ada merek Pocari dan Isoplas, itu kita kelompokkan sesuai dengan mereknya. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu berdasarkan ukuran produk. Nah, contoh, misalkan di sini ada minyak goreng, yaitu mereknya Sanko. Nah, Sanko di sini ada 2 kemasan. Ada kemasan yang 1 liter dan ada kemasan 2 liter. Itu kita tata sesuai dengan ukuran produk atau berdasarkan ukuran produknya. Tahap keempat yaitu phasing atau jumlah tir produk sesuai dengan market share. Maksudnya phasing di sini adalah penataan tanpa depan. Jadi tanpa depan penataannya kita tata berapa jumlah produknya dengan merek yang sama dan sejenis. Misalkan ada 4 phasingnya, ya kita tata 4 produk dengan merek yang sama. Sedangkan tir di sini adalah penataan baris ke belakang. Nah, baris ke belakang ada berapa yang kita tata? Misalkan ada 3. Itu kita tata tirnya 3 dengan merek produk yang sama. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu pengaturan produk secara horizontal atau vertikal untuk masing-masing jenis brand. Nah, secara horizontal maksudnya di sini adalah penataan dari samping kiri ke kanan. Sedangkan penataan produk secara vertikal yaitu penataan dari atas ke bawah. Untuk pengaturan penataan produk yang sering digunakan yaitu penataan secara vertikal karena untuk memudahkan customer mengetahui tentang produk dan memudahkan untuk pengambilannya. Contohnya yaitu penataan produk drink, yaitu air mineral ya, kita tata secara vertikal. Jadi kita tata sesuai dengan ukurannya. Ukuran yang ringan kita tata di gondola di shelving paling atas, sedangkan untuk ukuran yang sedang di shelving tengah, sedangkan untuk ukuran yang berat kita letakkan di shelving paling bawah. Kenapa ditata seperti itu? Supaya tidak terjadi cedera kepada pramuniaga atau customer apabila sewaktu-waktu barang itu terjatuh. Kalau yang bobotnya ringan jatuh, otomatis kan ringan, tidak sampai cedera. Sebaliknya, kalau penataannya yang bobotnya yang berat, kita tata di atas, terus ada barang yang jatuh bisa mengenai pramuniaga atau customer, akhirnya mengalami cedera. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan dari penataan vertikal di sini, customer akan memudahkan untuk melihat dari depan
Misalkan tadi contohnya air mineral, air mineral Aqua di sini ada 3 kemasan, yaitu ada kemasan dengan ukuran yang ukuran kecil, misalkan ada 60 ml, sedangkan untuk yang sedang ada 500, terus ada yang 1600. Nah, seperti itu. Jadi tampak depan sudah kelihatan. Sedangkan kalau penataan secara horizontal, penataannya kan ke samping. Berarti kita sebagai customer masih melangkah, masih melihat ke samping kanan. Oh, ada berapa ya? Nah, seperti itu, Mas. Jadi masih agak sulit untuk mengetahui produknya. Seperti itu. Sedangkan langkah yang keenam, pengaturan produk sesuai dengan arah lalu lintas pengunjung lain. Nah, contohnya di sini yaitu kita menggunakan POP, karena setiap produk yang kita display tidak semuanya kita promokan. Jadi ada produk tertentu yang kita promokan, yaitu kita menggunakan POP. Yaitu POP di sini adalah point of purchase. Jadi misalkan di POP-nya, misalkan harga minyak Sanko yang 2 liter itu harga normalnya 25.000. Kita coret ya, atau kita silang, jadi turun harga sebesar 23.000. Nah, itu maksudnya pengaturan produk sesuai dengan arah lalu lintas pengunjung lain. Jadi customer mengetahui produk yang lagi promo saat ini. Tahap berikutnya yaitu ada rotasi produk FIFO, yaitu first in, first out. Maksudnya yaitu barang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Artinya barang yang pertama kali kita kulak, pertama kali kita keluarkan, karena kita melihat masa expired. Kalau kita nggak keluarkan pertama, maka perusahaan akan rugi. Langkah berikutnya yaitu ada LIFO, last in, first out. Nah, artinya produk yang terakhir masuk atau produk yang terakhir kita kulak dikeluarkan pertama atau kita jual pertama. Nah, di sini biasanya digunakan untuk produk fashion, karena produk fashion ini adalah produk yang mengikuti trennya. Jadi otomatis apabila kita kulakan terakhir ya, kita kulak terakhir, misalkan saya kulak yang sekarang lagi trennya produk rok please cut. Nah, jadi yang kulak terakhir yang sekarang ya kita jual sekarang karena ngikuti trennya. Kalau kita masih disimpan di gudang, kita tidak jual, otomatis produk itu tidak akan laku. Otomatis perusahaan akan rugi. Kalau kita jual langsung, otomatis penjualan akan meningkat. Nah, seperti itu. Untuk langkah yang terakhir yaitu peralatan apa saja yang digunakan untuk mendisplay produk. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa melihat ada gambar penataan produk drink. Peralatan yang digunakan untuk mendisplay produk drink, yang pertama ada gondola, ada showcase sealer, ada sealer, dan ada price card. Kalian bisa melihat catatan yang minggu kemarin untuk pengertiannya ya. Kalian pelajari lagi. Berikutnya ada gambar penataan produk food, yaitu produk food yang berasal dari bahan nabati, yaitu ada sayur dan ada buah. Gambar penataan produk food yaitu yang berasal dari bahan hewani, yaitu ada daging, ikan, susu, dan telur. Berikutnya, peralatan yang digunakan untuk mendisplay produk food, yaitu ada gondola, ada shelving, ada showcase, ada sealer, dan ada showcase sealer. Berikutnya ada gambar penataan produk fresh, yaitu ada sayuran, ada buah, ada daging, ikan, dan ada susu. Peralatan yang digunakan untuk mendisplay produk fresh, yang pertama ada timbangan digital. Nah, kenapa sih kok menggunakan timbangan digital? Nah, di sini untuk produk fresh yaitu produk yang
memiliki masa kadaluarsa yang relatif singkat, ya itu pengertiannya. Nah, tetapi di sini untuk produk-produk di sini tidak mempunyai barcode yang original, yaitu barcode asli dari pabrik. Nah, misalnya kayak buah, daging, sayur. Nah, jadi toko yang membuatkan label harga sendiri. Jadi untuk buah ini bisa menggunakan timbangan digital. Terus ada showcase sealer, ada mesin wrapping, ada bin, ada sealer. Nah, ini sealernya ada 2 macam ya. Terus ada barcode harga. Selanjutnya, gambar penataan produk kosmetik. Kalau berbicara kosmetik, ini berkaitan dengan wanita. Jadi wanita itu kan apa ya? Keindahan ya. Jadi dalam penataan produk kosmetik kita desain dengan yang lebih menarik lagi. Jadi kalian bisa melihat tampilan penataannya produk. Nah, jadi kalau tampilannya menarik, otomatis customer yang berkunjung akan tertarik untuk membelinya. Peralatan yang digunakan untuk mendisplay produk kosmetik yaitu ada acrylic display stand. Di sini biasanya digunakan untuk mendisplay lipstick dan lain-lain. Terus berikutnya ada LED lights kosmetik, yaitu penataan di sini menggunakan ada cahaya, ada lampunya. Jadi produk yang kita taruh di situ lebih jelas ya, mulai dari warna, mereknya dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada gambar penataan produk fashion dan sport. Nah, jadi kalian bisa melihat di situ penataannya. Jadi tampilannya harus menarik ya. Jadi biar tidak bosan, kita tata seperti apa untuk produk sepatu, tas, untuk produk sport juga. Nah, kita tata yang menarik. Peralatan yang digunakan untuk mendisplay produk fashion dan sport, yang pertama ada torso, yaitu patung setengah badan. Terus ada manekin, yaitu boneka modelnya, boneka seluruh tubuh di situ. Terus ada kepala patung untuk anak-anak, ini biasanya kita display untuk hijab. Terus ada kepala patung untuk dewasa, sama ya, jadi untuk display hijab juga. Terus ada platform, ini biasanya manekin biasanya diletakkan di atasnya ini. Terus ada hambalan juga, terus ada wagon. Wagon di sini adalah box besar yang digunakan untuk mendisplay produk fashion, yaitu pada saat lagi promo. Peralatan untuk mendisplay produk fashion yang berikutnya yaitu ada hanger jepit. Biasanya hanger jepit di sini digunakan untuk mendisplay rok, celana. Terus ada hanger kayu, ini biasanya untuk mendisplay kaos dan hem. Terus ada waterfall, ini biasanya kita display yaitu menggunakan hanger ya, kita gantung. Terus ada bracket di sini adalah penyangga. Terus ada barcode harga. Nah, di situ ada kode-kodenya. Kalian bisa baca ya. Ini contoh barcode sudah jadi seperti ini. Terus ada price tag-nya atau tag harga. Peralatan yang digunakan untuk mendisplay produk fashion dan sport untuk berikutnya yaitu ada floor standra. Yaitu ada stoknya juga di sini ya. Sedangkan untuk contoh produknya kita hanger. Terus ada two-way rack dan ada four-way rack, ada rak gawang, ada round rack. Ini round racknya modelnya ada 3, kalian bisa melihat. Terus ada back wall. Nah, back wall di sini kita gunakan untuk produk yang lagi promo. Back wall ini sama dengan backdrop, kayak background belakang seperti itu. Misalkan di sini ada produk yang lagi mau dipromosikan, yang lagi promo misalnya produk fashion yaitu merek Nevada. Nah, kita kasih gambar di situ merek Nevada. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Tetap jaga kesehatan.
Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.